keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Kembali kita membahas tentang wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas wasiat yang ke-36. Yang ke-36 yang berjudul Kathratus sujud yudkhilukal jannah. Banyak sujud akan memasukkan kamu ke dalam surga. Dalam pembahasan ini, hadis yang dibawakan adalah hadis Abi Rabi'ah dari Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah, di mana dia menceritakan suatu ketika kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Dia seorang pembantu Nabi, ya, dia menyiapkan, membawa segala apa yang dibutuhkan oleh Nabi. Di bawah tempat duduknya diisi dengan air dan segala apa yang dibutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, salni. Ini tawaran dari Rasulullah kepada Rabi'. Dia menceritakan bahwa mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Faqultu, maka aku menjawab ketika Rasul membuka peluang untuk meminta sesuatu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta dan memohon agar bisa mendampingi kamu nanti ya Rasulullah di dalam surga. Faqala, Nabi kembali mengatakan, aw ghairi dzalika, apakah ada yang lain dari permintaanmu? Apakah itu saja di mana engkau ingin menjadi pendampingku di dalam surga? Nabi membuka peluang yang berikutnya. Nabi membuka kesempatan yang lain. Kalau ada permintaan-permintaan yang lain yang ingin diminta, qultu huwa dzaka ya Rasulullah, cukup itu permintaan saya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya solusi, ya, sebagai bentuk usaha untuk menjadi pendampingnya dalam surga. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau demikian halnya, maka bantulah aku untuk dirimu, atas dirimu, dengan memperbanyak sujud. Artinya kalau engkau ingin menjadi pendampingku di dalam surga, maka engkau harus memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini, ya. Di dalam kalimat as'aluka murafaqataka fil jannah wa hadhi umniyatu likulli muslim. Aku ingin menjadi pendampingmu di dalam surga. Ya, ini tentunya adalah cita-cita setiap muslim. Lakinnaha la ta'atta biduni amalin wala mahabbatin lillahi wa rasulih. Dan tentu ini tidak akan mungkin dicapai oleh seseorang tanpa ada amal, tanpa ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wala biduni mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak mungkin kita dapatkan tanpa ittiba kepada Rasul, tanpa kita meningkatkan semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu semua setelah mengikuti Nabi dituntut kita untuk mengikhlaskan amal sebagai bentuk kita mengerjakan amal itu lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala.
kama tahtaju lil amal jad wal mutawasil. Sebagaimana amal membutuhkan keikhlasan, maka setiap amal juga harus diiringi dengan kesungguhan. Kesungguhan yang bagaimana? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita jaga. Ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsik, fihi dilala ala anna al-insan la yastati' an yanala fadl al-akhirah illa bil jidd wal ijtihad. Seseorang, perkataan Nabi tadi, fa'inni ala nafsik, kalau begitu bantu aku, kata Nabi, ala nafsik, ke atas dirimu. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin mendapatkan keutamaan akhirat tanpa harus bersungguh-sungguh. Tidak mungkin kita akan mudah saja mendapatkan kedudukan yang tinggi, pahala yang besar, balasan yang tanpa batas di sisi Allah tanpa ada kesungguhan atas dirinya, dengan meninggalkan syahwatnya, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebagaimana di saat orang yang mampu takut kepada Rabbnya dan menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang, maka disitulah Allah akan berikan padanya surga. Oleh ikhwani ma'asyarul hadirin wal hadirat, bahwa seseorang tidak akan mampu meraih surga dan tidak akan mampu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisinya kecuali dengan cara menguasai dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, dan senantiasa berusaha untuk berada di atas jalan agamanya. Adapun perkataan Rasulullah SAW, bikathratis sujud ay salatun nawafil, dengan memperbanyak sujud artinya dengan memperbanyak salat. Bukan sujud tiba-tiba teringat sujud enggak, tapi maksudnya dengan memperbanyak ibadah salat, dengan menjaga salat 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunnah kita. Wa abbara bis-sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kata sujud, alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud, li'anna as-sujuda ghayatut tawadu' wal 'ubudiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sujud merupakan puncak ketawaduan seorang hamba kepada Allah dalam ibadah. Kenapa demikian? Wa fihi tamkin a'azzu a'dha'il insan wa 'alaha, karena kita meletakkan jidat yang paling kita mulia, yang paling kita hormati di dalam anggota tubuh kita adalah jidat kita yang sangat kita jaga, dan itu tanda kehormatan kita. Lalu kemudian kita letakkan di tempat yang paling rendah. Kita letakkan di tempat yang paling rendah. Inilah puncak daripada ketawaduan seorang mukmin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ia memperbanyak sujud kepadanya, ini menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilebih lagi ditambah dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid, di mana waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika ia sujud. Ketika ia sujud. Makanya ada pesan Nabi kepada kita, fa'akthirud du'a, perbanyak doa di saat sujud itu. Karena ada waktu yang paling dekat kita dengan Rabb kita di saat kita sujud kepadanya. Dan ini adalah bentuk ketawaduan di saat orang-orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Ada hadis yang lain yang berkaitan dengan sujud ini, adalah hadis tentang Thauban, ya, ketika berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, alaika bikathratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan meninggikan derajatmu,
wa hatta 'anka bi khati'ah, dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Subhanallah. Salat yang kita lakukan ini adalah akan membuahkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Di samping itu, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua hadis yang sudah kita baca ini, ada beberapa pelajaran yang mesti kita ambil. Yang pertama adalah hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan, fadilah memperbanyak salat, khususnya salat-salat sunnah. Itulah maksud memperbanyak sujud yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai keutamaan amalan sunnah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, ya, maka kemudian wa basarahu alladhi yabsiru bihi atau yubsiru bihi, dan penglihatan ia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan begitu pun tangan yang ia gunakan untuk menyentuh dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Aku beri taufik, aku berikan dia kemudahan untuk menggunakannya, semua itu di dalam kebaikan-kebaikan. Ini makna hadis. Ketika amalan-amalan sunnah menjadi sesuatu yang sangat kita cintai dan kita banyak melakukan, maka Allah sangat memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendekatkan diri kita kepadanya sampai Allah mencintai kita. Pelajaran yang kedua, sujud kepada berhala dan kuburan orang saleh adalah merupakan kesyirikan besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik semacam ini. Kemudian di antara pelajarannya adalah, di samping tidak boleh bagi seorang pun sujud pada yang lain, karena sujud adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang hamba harus menunjukkan pada Allah semata, walaupun dalam keadaan syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk sujud pada makhluk sebagaimana bentuk penghormatan, bukan sujud ibadah, sebagaimana sujud ayah Yusuf dan saudara-saudaranya ketika menemui Nabi Yusuf alaihi assalam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan keutamaan sujud merupakan amal yang menampakkan tingginya kedudukan dan ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sujud yang dilakukan itu menunjukkan ketawaduan yang ada pada diri seorang hamba. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah, tidaklah disebutkan sujud kecuali jika seseorang bersujud dengan menempelkan 7 anggota tubuhnya. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, di saat kita sujud adalah kita menempelkan 7 dari anggota tubuh kita. Yang pertama adalah dahi dan hidungnya. Ini satu paket ya. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Jika seseorang tidak meletakkan 7 anggota ini, maka pada tanah semisalnya kedua kakinya diangkat sampai selesai sujud, maka sujudnya tidak benar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku perintahkan anak Adam untuk sujud pada 7 tulangnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis yang di atas juga kita dapatkan semangat para sahabat di dalam melakukan kebaikan dan amal saleh, dan sehingga mereka bertanya dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memahami bahawa
memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat, itu akan menjadikan diri kita untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud serta salat merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab Allah tabaraka wa taala. Maka latih diri kita dan perintahkan kepada anak dan keturunan kita agar senantiasa menjaga ibadah salat ini, sehingga dengan demikian harapan kita nantinya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memberikan kita untuk bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengannya, ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diminta oleh sahabat tadi di dalam permintaan yang disampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita, Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah berikan kecintaan kita kepada salat, karena Nabi SAW yang mengatakan ju'ilatas salatu qurratu aini, salat itu dijadikan sebagai penyejuk matanya, sebagai kesenangan dia di dalam hidup ini. Tatkala dia menghadapi ujian, cobaan, ya, kegundahan, kegelisahan, maka dia segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadaruk kepadanya, meminta, memohon agar Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia dari segala kesulitan. Maka jalan itu mesti kita ikuti agar ringan kehidupan kita ini, agar ringan beban kita ini, agar mudah perjalanan kita ini. Maka obatnya adalah untuk kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan itu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sesuatu yang berharga dalam hidup kita dan sesuatu yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pagi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa belajar dan memahami agamanya dengan pemahaman yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.